Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Tasikmalaya. Kembali ke program Ngabuburit Media NU dan Komunitas Kuluwung. Untuk kali ini kita agak sedikit berbeda seperti biasanya gitu. Untuk kali ini kita melalui Zoom atau online gitu ya. Kebetulan pembicara atau tamu undangan kita sore hari ini ada dari Madura, Mas Fahru Rozi begitu. Beliau salah satu alumnus dari CRCS UGM, yaitu suatu lembaga yang berfokus pada isu lingkungan dan kebudayaan gitu, yang sifatnya religiusitas gitu. Untuk perkenalan dulu mungkin ya, sebelum kita masuk ke tema kali ini, yaitu pesantren dan lingkungan hidup. Kang Fahru Rozi ini sekarang berkegiat di SILAX UI ya Kang ya? Ya, betul. Yaitu Center for International Language and Cultural Studies di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu Kang ya dari Akang terkait kegiatan atau keseharian hari ini sedang apa kita ngobrol dulu aja gitu. Enggak Kang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Hagi, selamat sore rekan-rekan semuanya, khususnya rekan-rekan PCNU di Tasikmalaya. Terima kasih sekali atas undangannya sore ini. Ya, semoga kita semua, rekan-rekan semua, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, yang mana sebentar lagi kita akan menyambut Lebaran. Baik, teman-teman semuanya, untuk perkenalan, jadi kalau saya ini asalnya memang disebutkan tadi, saya ini dari Madura. Kemudian, namun saya itu kuliahnya di Jogja. Saya tahun 2009 masuk jurusan sastra Inggris. Kemudian tahun 2015 saya masuk di CRCS UGM. Jadi sampai sekarang akhirnya saya itu bekerja di Center for International Language and Cross Cultural Studies di UII. Jadi sebuah lembaga bahasa dan budaya. Jadi apa yang saya lakukan hari ini, kegiatan saya hari ini seringkali adalah tentang kegiatan bahasa. Budayanya ini ya jika diundang seperti ini, apa yang dilakukan Mas Hadi. Jadi ketika diajak oleh kawan-kawan dan beberapa komunitas untuk mengisi tentang isu lingkungan dan ekologi, saya sering mengisi memang ya. Jadi pernah diajak komunitas hijau, pernah juga diajak alam Jabar, mahasiswa aliansi alam Jabar, diajak juga dulu tahun yang lalu, puasa yang lalu. Dan sekarang ini ternyata tahun ini, puasa ini diajak oleh rekan-rekan PCNU dari Tasikmalaya, yaitu oleh Mas. Jadi lagi teman-teman, apa yang saya lakukan adalah saya itu sebenarnya mengajar bahasa Inggris yang saya lakukan. Namun saya juga suka tadi tentang kajian-kajian budaya, kajian agama dan toleransi. Ya. Dan juga khususnya apa yang saya tekuni sekarang di tesis saya khususnya ketika S2 adalah kajian agama dan ekologi. Jadi begitu Mas Agi kesehariannya saya. Ya, menarik ya Kang ya. Tadi juga dipaparkan ya sebelumnya Kang pernah di alumnus, bagian dari alumnus CRCS UGM, di mana kajiannya itu tentang isu lingkungan, khususnya isu ekologi, dan dari latar belakang Akang dari bahasa gitu ya, dan sekarang mengajar di lembaga bahasa dan ada cultural studies gitu. Bagaimana bahasa dengan kebudayaan itu saling berkaitan gitu ya, apa yang dikaji keseharian Akang sekarang. Kebetulan komunitas kami itu ya komunitas Kuluwung dengan isu kebudayaan yang dibawa gitu, dengan namanya dengan isu komunitas kebudayaan yang bergerak di isu lingkungan dan
pendidikan kontekstual mungkin yang lebih utamanya. Kami juga punya perhatian ke masalah lingkungan dan kami ingin kembali ke akar diri kami, yaitu di daerah masing-masing gitu, di daerah sendiri, khususnya di subkultur pesantren di dekat gitu ya. Kebetulan komunitas Kulubung itu bagian dari subkultur pesantren Cipasung mungkin kan. Nah, nanti berkaitan juga dengan tesis yang dikaji Akang di CRCS itu terkait pesantren dan pesantren atorik mungkin kan ya di Garut, tentang eko pesantren lebih tepatnya. Bagaimana pesantren itu punya visi ke depan dan dia memiliki pemahaman dan interest terhadap masalah lingkungan lebih khususnya. Nanti di dalamnya ada sustainable gitu ya, ada ketahanan pangan, terus ada ekonomi kreatif mungkin ya kan ya yang dikembangkan dari hasil budidaya di dalamnya itu. Nah ini menurut kami sangat menarik dan kami berusaha untuk mengelola itu mungkin ya, untuk kami lebih dekat dengan lingkungan kami sendiri gitu. Nah ngomong-ngomong, awal mula ketertarikan Kang Fahru Rozi ini kemarin pas mau mengkaji pesantren atorik di Garut, latar belakang apa yang menggerakkan Akang gitu ya untuk mengkaji itu, gitu Kang? Ya, jadi betul apa yang dikatakan Mas Hagi. Alasannya saya itu sebenarnya mirip dengan Mas Hagi tadi. Jadi waktu itu sebenarnya ketika saya S2 ketika mau penelitian, saya sebenarnya tertarik dengan pikiran kebencian karena background saya adalah bahasa. Namun dengan sedikit keresahan dan mencoba mencari berbagai faktor lah ya, kok ternyata saya tidak jadi meneliti tentang ujaran kebencian gitu kan. Ternyata saya itu waktu itu ketika mau mengajukan proposal, saya itu pulang ke rumah teman. Saya sowan ke pesantren, ke kiai saya di sini. Terus ketika saya pulang, saya dapat pesan dari kiai saya kalau saran saya, jadi ketika mau tesis, angkatlah isu pesantren karena ada orang pesantren. Jadi dengan begitu, saya mikir saya harus mengangkat tentang pesantren. Tapi yang seperti apa gitu kan? Saya terus berpikir. Nah, kebetulan di CRCS memang ada agama dan ekologi, ada mata kuliah agama dan ekologi. Akhirnya saya coba mengangkat, bagaimana kalau saya coba meneliti tentang pesantren ekologi. Nah, akhirnya saya itu nemu ini pesantren Katolik. Saya coba cek di Google pesantren ekologi. Ada berapa pesantren ekologi yang ada di arsip digital? Kira-kira seperti itu. Dan ternyata saya menemukan pesantren Katolik ada blognya. Nah, di blog itu ada nomor teleponnya. Saya coba aja telepon. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya mengenalkan diri, saya Fahrul. Bla 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 bla, intinya jika ada waktu saya ingin wawancara dengan Bapak Kiai sebentar lewat telepon. Mohon maaf jika ini tidak sopan. Jadi saya bilang seperti itu. Dan ternyata ketika saya menelpon, diiyakan, saya coba ngembusi lagi, mau nelpon lagi. Ternyata sang pemilik pesantren ini ke Jogja. Ibu Naina yang ke Jogja. Waktu itu adalah Umi Nisa. Umi Nisa warga Dipura pada tahun 2016-an ya, 15-16, intinya 2015-2016, Umi Nisa itu ke Jogja. Akhirnya saya ketemu dengan beliau. Semakin tertarik saya, ternyata ada pesantren yang sangat unik sekali, yang sangat berbeda dengan pesantren-pesantren lainnya. Jadi akhirnya jatuh cintalah saya tentang isu-isu eko pesantren. Nah, kalau berbicara isu pesantren, isu eko pesantren atau pesantren ekologi, ini ternyata di dalam literatur itu
yang banyak itu di Jawa Barat ternyata. Jadi kalau saya baca-baca di literatur itu eh, ada kurang lebih eh, 5 pesantren mungkin di tahun yang lalu, jadi bukan sekarang, di tahun yang lalu itu jadi pencari literatur yang mendapatkan penghargaan Karang dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi katanya saya menemukan ada pesantren Cipasung. Pesantren Cipasung ini pada tahun 1980 dicatat di situ mendapatkan penghargaan Karang karena program deforestation, program deforestasi, program hutan, penghijauan hutan kembali. Ya, tahun 98 tahun 1980 juga ada pesantren Suryalaya, ada pesantren Pabelan, pesantren apa lagi ini ya kalau saya pesantren Habib Ifat. Jadi ini adalah pesantren-pesantren yang mendapatkan beberapa kali. Ya, jadi sebenarnya benih-benih tentang pesantren ini kan sudah ada. Jadi di pesantren ini sudah ada, cuman tadi menumbuhkannya yang agak susah, ya enggak? Betul nggak Mas? Bukan nggak ada benih-benih untuk hutan itu sudah ada, menumbuhkannya yang membesarkan itu yang mungkin kita butuh usaha. Gitu. Baik. Terus mungkin kan lebih masuk sedikit lagi ke kajian Akang yang di pesantren ekologi itu, isu tentang apa climate change gitu ya, perubahan iklim ini kan menjadi isu besar ya di kalangan, di takaran global gitu, dan isu lingkungan juga pada takaran lokal berlaku gitu kan secara langsung, baik itu penebangan pohon gitu yang berlebih, terus masalah plastik apalagi yang daya konsumsi harian kita gitu. Nah, kira-kira kalau di pesantren Atorik itu dia bagaimana pola pola cara dia pola produksi untuk dia bertahan melangsungkan hidup, dan pola konsumsi yang dia gunakan gitu ya untuk dia sustainable keberlangsungan dalam pesantrennya itu bagaimana Kang? Ya, jadi pesantren Atorik ini ya yang diasuh oleh Kiai Ibang Lukmanuddin dan Bisa Wadadipura. Pesantren ini memiliki santri yang tidak banyak, yaitu kurang lebih 30 orang yang ada di sana, itu termasuk pengurus, termasuk pengasuh, termasuk santrinya, atau itu kurang lebih 30 orang. Ya, memang sedikit. Nah, namun perjalanannya memang pesantren ini mulai dari nol. Jadi waktu itu pesantren itu berdasarkan cerita Kiai Ibang, atau saya panggilnya Abi, berdasarkan cerita Abi Ibang. Jadi pesantren itu dulu awalnya ya lahan kosong, persawahan gitu. Jadi di situ adalah tanaman yang ada di situ adalah monokultur. Jadi persawahan, benar-benar sawah. Kemudian mereka pesantren ini membangun pesantren ini dari nol, yaitu dengan tadi polanya adalah memang adalah tentang bagaimana menjaga lingkungan. Jadi pesantren ini memiliki tujuan adalah menjaga bumi, menjaga sesama manusia, kemudian menjaga masa depan. Jadi memang konsepnya adalah pesantren yang berkelanjutan, ya, lingkungan yang berkelanjutan. Memang menjaga pola. Pesantren ini sebenarnya sama dengan pesantren lainnya, ya ada kitab kuning, ada mereka belajar kitab kuning juga. Itu Kiai itu mengajarkan kepada santri-santrinya, terus juga mengajarkan menghafal Quran juga. Jadi tradisi ini sama seperti pesantren lainnya, seperti itu. Nah, namun tadi nilai plusnya tadi adalah bagaimana pesantren ini mendidik santri-santri itu menjadi santri yang cinta lingkungan, yang menghargai lingkungan. Nah, jadi ini yang ditanamkan oleh kiai dan bunyainya di sana. Jadi mereka itu diajarkan mulai dari hal yang terkecil. Jadi pesantren ini
fokusnya adalah menanam, pokoknya menanam dan menanam. Jadi mulai dari penyemaian, benih itu kan semai dulu. Setelah disemai menyiapkan lahan. Setelah menyiapkan lahan, nanti benihnya itu sudah disemai ditaruh di lahannya. Ya. Kemudian yang menariknya lagi adalah tentang konsep hubungan ketika mereka menanam. Jadi kan kalau ditanya tentang apa definisi lingkungan, kan apa sih lingkungan itu ya? Jadi itu banyak definisi. Tapi secara umum definisi apa yang paling paling bisa dipahami adalah yaitu hubungan antara benda. Jadi kalau istilah Inggrisnya itu interconnection between living and non-living beings. Jadi hubungan antara benda hidup dan benda tidak hidup. Jadi saling terkait. Jadi manusia dan tanah misalnya itu kan saling terkait. Jadi mereka itu diajarkan misalnya kalau mencangkul mereka menyarankan agar tidak selalu menggunakan pupuk kimia. Jadi ketika menanam diusahakan juga tidak mencangkul. Karena kenapa? Karena nanti kan cacing-cacingnya bisa mati. Jadi malah organisme-organisme yang dalam hal itu bisa mati, unsur-unsur yang lain bisa mati. Jadi jangan mencangkul. Walaupun mencangkul jangan sampai mencangkul yang mencangkul seperti biasanya yang orang-orang petani lakukan di ladang. Jadi pupuk-pupuknya semuanya itu kan alami. Jadi kotoran kambing, kotoran ayam, dari dedaunan atau rumput-rumput yang kering yang sudah dijadikan kompos di sana. Jadi dikelola semuanya. Jadi sangat kalau ke sana mungkin langsung Mas Haji akan keren sekali. Jadi prosesnya itu ada semuanya dari mulai menanam, penyemaian tadi, pemupukan, penanaman, prosesnya menjaganya dan seterusnya. Dan ketika menjaga tadi karena berdasarkan cinta tadi, jadi Winisa itu selalu mengatakan kalau saya kepada tanaman-tanaman ini saya sering ajak bicara. Jadi kan itu dicontohkan kepada santri-santrinya. Jadi apa kabar Tomat? Gitu. Selamat pagi Tomatku. Jadi dia ajak bicara seperti itu ada sama Winisa. Jadi kan orang kalau orang mungkin akan bingung, ini gila atau bagaimana ya? Sama pohon kok sama tanaman berbicara. Nah dan memang sih tadi si santri ini kan meniru ibunya aja dan kiainya. Jadi bayangin, jadi yang dilakukan Kiai Ibang dan Umi Nisa itu setiap hari adalah menanam, gitu terus. Nanti pindah ke tempat lain, menanam lagi. Tanaman yang mereka tanam adalah tanaman pangan. Ya, tanaman pangan juga banyak, tanaman herbal. Jadi mereka punya padi sendiri, punya sayuran, punya buah-buahan. Jadi apa yang mereka tanam, itulah yang mereka makan. Apa yang mereka tanam, itulah yang mereka makan. Jadi ya konsepnya itu pokoknya luar biasa sekali. Jadi ketika mereka bisa menanam, kalau lebih maka nanti dijual online, dijual benihnya bisa dijual. Ya banyak hal yang bisa kalau yang saya bisa petik, yang bisa saya dapat dari yang saya pelajari dari pesantren Atorik ini, begitu Mas. menanam gitu ya. Jadi menanam itu jadi filosofi hidupnya mungkin Kang ya. Ya saya juga sempat dapat cerita gitu dari kawan-kawan Mapala waktu di kampus itu kita mengadakan ekspedisi ke Papua dan si anak di Papua itu sebelum berangkat ke sekolah dia ngasih makanan buat anaknya. Lah kok anak sekolah, kita anak sekolah kok udah punya anak gitu. Ber-SD ternyata anaknya itu pohon. Ya dia berbincang dulu ternyata. Berbincang dulu dengan tanaman, dengan anaknya sendiri, dengan tanamannya gitu. Dan ini saya kira berlaku mungkinnya di hampir seluruh kepulauan Indonesia gitu. Bagaimana kalau di Sunda itu ada Tritangtu Kang. Jadi ada Buan Alit, Buan Ageng, Buana Raya mungkin ya, tentang Tuhan mungkin ya. Jadi ada kosmos gitu. Begitupun di Bali gitu, begitupun di Lombok. Saya kira masih satu untayan gitu ya konsep-konsep bagaimana manusia dengan alam itu tidak terpisah. Nah, salah satu
masalah modern gitu ya, problem modern problem di tulisan-tulisannya Said Nasr mungkin dipaparkan Man and Nature gitu. Bagaimana modernitas itu justru mengikis bahkan mengasingkan manusia dari alam lingkungannya sendiri gitu. Dan itulah yang membuat peradaban modern menjadi seolah gersang gitu Kang ya. Gersang ya, dia berusaha menyambungkan keterputusannya itu mungkin di era hari ini, manusia modern hari ini. Nah kalau dalam konsep-konsep yang dikaji di Cerjas UGM itu kan ada cross culture Kang ya, bagaimana kita memahami kebudayaan lain gitu ya. Nah, kalau di gerakan-gerakan atau komunitas-komunitas di belahan dunia mungkin Kang ya, atau di Asia Tenggara, kira-kira isu lingkungan ini sedang bergerak gimana Kang dalam isu kebudayaan gitu, dalam wacana kebudayaan? Ya, isu ya terkait isu lingkungan dan kebudayaan ya, atau lingkungan dan agama ya. Karena kita hari ini bicara hubungan agama dan lingkungan. Jadi kalau dilihat sebenarnya jadi begini, khusus isu lingkungan itu sebenarnya sudah banyak pakarnya. Gerakan lingkungan ya, pure lingkungan, environmentalis ya itu ya. Jadi kan mereka itu sebenarnya sudah punya banyak konsep, banyak hal tentang bagaimana melestarikan lingkungan. Sebenarnya sudah ada. Misalnya ada program SDGs, itu kan programnya dari WHO. Dari apa Mas? Dari PBB ya. Jadi ada program SDGs ya, Sustainable Development Goals. Itu kan sudah ada sebenarnya. Itu sudah ada di sini. Kemudian terkait kalau ditanya belahan dunia, mereka sebenarnya ada lingkungan gerakan lingkungan ada. Namun untuk gerakan yang tadi mengajak orang-orang beragama untuk juga concern terhadap lingkungan ini masih tidak begitu lagi. Ini kan orang-orang yang beragama ini kan fokusnya tadi pengembangan tentang etika gitu. Ini jadi etika yang lebih masih pada sesama saja, namun belum kepada lingkungan tadi, bagaimana kepada pohon, bagaimana etikanya kepada tanah, bagaimana etikanya kepada air. Ini kan belum ada, ya kan? Khususnya untuk orang yang beragama tadi. Jadi sehingga perlulah agama lingkungan ini bersatu. Jadi kan kalau orang lingkungan hanya orang lingkungan terus kampanye terus orang lingkungan saja. Jadi yang tidak ada agamanya ya. Kan eman kelompok agama itu kan banyak. Ya kenapa nggak ada juga kelompok agama tadi kampanye di lingkungan? Maka akan semakin kuat, akan semakin bumi kita ini akan semakin damai, akan semakin hijau, akan semakin adem, akan semakin teduh. Jadi tadi pentinglah saya kira mengatakan sehingga pesantren ini kita perlu aja andil untuk concern tentang lingkungan. Jadi sebagaimana program Eko Pesantren atau Eko Pesantren ini kan sudah diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Program ini di launching pada tahun 2008 ya. Jadi yang menginisiasi adalah Kementerian Lingkungan Hidup, yang diajak siapa? Pesantren. Jadi pesantren ini kan belum begitu tadi ya, karena belum begitu paham seperti apa yang terjadi dalam krisis lingkungan. Tahunya kan krisis agama, krisis moral, tapi krisis lingkungan ini bagaimana? Ini kan tantangan kita. Bagaimana orang beragama semakin sadar bagaimana untuk menjaga lingkungan kita semakin baik. Lingkungan ini bumi kita, sekitar kita, ini semuanya ya, air kita, tanah kita ya Mas ya. Begitu. Ya, tadi
mungkin karena pola pikir manusia hari ini, mungkin manusia modern tuh seperti terpisah gitu ya. Katakan tadi ada krisis, katakanlah krisis moral, krisis sosial, jadi kadang dipahami terpisah gitu, tidak menyeluruh, ya, tidak menyeluruh bahwa mungkin dari krisis lingkungan itu menjalar ke krisis-krisis yang lainnya gitu ya, berawal dari krisis lingkungan ya, dari krisis sungai, air gitu, itu justru mencirikan atau memperlihatkan krisis-krisis yang lainnya gitu. Karena kebudayaan dulu awalnya tuh dari aliran sungai gitu ya, parameter. Ya, betul. Nah, kembali ke ini mungkin Kang ya, ke pesantren Atorik tadi, kira-kira selain mereka menjalani ya sebagaimana pesantren pada umumnya gitu ya, terus bagaimana sih ajakan atau dalam tanda kutip kampanye atau bukan kampanye, apa, dakwah gitu ya, karena basicnya agama mungkin ada sisi dakwahnya gitu. Bagaimana sih, ada gak sih dakwah yang mereka sampaikan gitu, atau bagaimana cara mereka berdakwah dengan aktivitas yang mereka lakukan gitu? Jadi cara berdakwah mereka ini pun juga unik. Jadi mereka itu juga melek media. Jadi mereka pesantren Atorik ini, medsos ini mereka kan punya, blog mereka punya. Gitu. Jadi mereka itu mendokumentasikan apa yang mereka lakukan. Jadi untuk misalnya kemarin berdasarkan data yang sudah ada, semua channel TV ini pun sudah mendokumentasikan apa yang dilakukan oleh atau Global TV, ya, SCTV, RCTI, MNC TV, Trans TV, Trans 7 ini sudah meliput pesantren Atorik. Kemarin juga Teknisa ini pun dia itu muncul di Kick Andy, keren nggak? Jadi bagaimana pesantren ini tadi mengajak tetap bisa menarik orang untuk ternyata begini ya, kalau kita ternyata memperlakukan lingkungan ini seperti ini ya. Jadi mereka melek media, jadi sampai tembus nasional, bahkan di TV masuk TV gitu kan. Ini belum juga apa yang dilakukan oleh Unisa ini kan. Unisa juga sering ya mengisi acara-acara untuk mahasiswa Jawa Barat, mungkin terkenal ya, di UIN Bandung misalnya, di UPI Unisa pernah ke sana. Jadi kalau saya katakan ya luar biasa apa yang dilakukan pesantren Atorik ini, tidak jam 4 walaupun jam 4 tapi dia bisa muncul ke permukaan gitu, bisa dilihat oleh orang banyak. Memanfaatkan media yang ada. Jadi kalau saya sih apa yang dilakukan Peluang ini tadi, nanti ya harapannya ada dokumentasinya, pastinya harus ya diliput, divideokan, ada Facebooknya mungkin ya, ada YouTube-nya apalagi. Jadi biar kenapa ya, biar kita tahu oh seperti ini ya ternyata ya. Jadi ternyata di lingkungan itu masih dibicarakan. Kira-kira begitu. Satu lagi mungkin Kang ya, tadi syaratnya mungkin salah satu untuk kita bisa mengajak apa yang di luar gitu, mungkin menjadi penting ya komunitas atau pesantren itu bersifat inklusif gitu Kang ya. Ya. Dia sifatnya terbuka gitu, tidak menutup diri, karena belakangan mungkin beberapa pesantren yang dia tidak mengalami persinggungan dengan yang luar itu justru menutup diri gitu ya sifatnya, atau menutup akidah gitu ya, sifatnya keagamaan gitu yang dipahami. Nah, bagaimana sih Kang, khususnya mungkin generasi muda hari ini, terlebih orang-orang yang memang dia hidupnya di lingkungan pesantren gitu ya, untuk dia bisa mau menerima yang lain atau bersifat terbuka gitu,
sebagaimana mungkin pesantren Atorik atau beberapa pesantren di beberapa tempat, itu bagaimana biar bisa dia terbuka gitu pada yang lain gitu Kang? Ya, baik. Jadi terkait tentang bagaimana pesantren itu agar menjadi inklusif. Yang mau nggak mau, yang cara pertama adalah kita itu, Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam suku dan lain sebagainya. Jadi si pesantren ini harus mau bertemu dong. Dengan cara apa? Dengan memulai, misalnya jika ada acara, ajaklah ya, tidak sama dengan Katolik, ada teman-teman Kristen. Kita ajak duduk bareng aja, itu luar biasa dapat. Kita akan memiliki sesuatu yang, ternyata seperti ini ya. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata kalau kita duduk bareng, kita bertemu bareng-bareng, ternyata asik. Nanti akan seperti itu. Nah, apalagi teman-teman yang menginisiasi isu lingkungan. Orang yang berbicara lingkungan itu harus memiliki pikiran terbuka. Jadi tidak mungkin bumi ini hanya untuk kita, enggak? Karena apa yang kita lakukan itu adalah untuk semuanya. Hanya untuk manusia, tapi untuk hewan, tumbuhan, untuk tanah, untuk air. Itu yang kita lakukan kalau untuk teman-teman lingkungan. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita harus membekali diri untuk membuka diri mungkin Kang ya. Ya, cara membukanya tadi dengan cara langsung ketemu, jangan cuma membuka saja. Kalau dibuka nggak masuk, nggak ketemu, nggak berjumpa, nggak bisa masuk. Sama aja kita punya pintu, dibuka aja, dibuka tapi kita nggak ada tamunya, nggak ada siapanya, nggak bisa itu. Terus sambil membekali diri kita ada kesamaan, mungkin ya, kesamaan dalam arti apa yang mau kita lakukan gitu untuk bumi ini, mungkin di isu lingkungan tadi ya kan. Nah, ini bisa. Jadi apa yang dilakukan Katolik ini kan, mereka itu kan tadi ya, ketika komunitas, jadi kan komunitas Katolik misalnya tentang Katolik, mereka tuh menginap loh, mengikuti apa yang dilakukan di pesantren, ikut ngaji gitu, seperti itu ya. Menanam, ikut menanam juga. Tapi alasan mereka adalah ada di sana karena ingin belajar menanam, bagaimana kita itu bisa menanam yang baik, menanam yang pro lingkungan, menanam yang penuh cinta kasih sayang. Jadi mereka itu alasannya adalah karena menanam. Jadi teman-teman peluru di sini besok kan bisa bagaimana? Ya ayo kita adakan, kita mau menanam pohon, itu asik loh. Menanam pohon lintas iman, luar biasa sekali. Gak apa-apa. Itu kalau udah sekali menanam pohon lintas iman, cari pohonnya dulu, sediakan dulu, karena di Jawa Barat ada kita ajak bareng-bareng, atau bisa ya siapapun itu format acaranya ini. Jadi itu akan menarik seperti itu nanti Mas. Kita bareng-bareng, kita menjaga tadi. Karena kenapa? Karena bumi kita ini bukan hanya milik orang agama tertentu, ya kan? Semuanya ada di bumi ini, gitu kan? Jadi apa yang dilakukan kita ini untuk bumi kita, untuk alam kita, alam bersama yang dimana kita hidup. Sedikit ke pesantren tadi kan, sedikit mungkin yang merembet ke pesantren. Kalau di Katolik itu ada seruan besar dari Paus, mungkin ada ensiklika namanya. Jadi seruan untuk bumi, merawat bumi gitu. Dan itu dari atas langsung dari ke bawah gitu ya, perintah dari atas dari Paus. Kira-kira kalau di pesantren gitu kan, belakangan mungkin ada ya, dulu saya sempat baca sedikit ada fikih lingkungan atau fikih kelautan gitu ya. Tapi kok hal-hal yang sifatnya fundamental penting ini menjadi kurang perhatian gitu ya, entah sebab akibat atau apa gitu, entah konteks politik atau apa gitu. Maksudnya bagaimana sih pesantren atau kiai-kiai mungkin ya bisa mempunyai diskursus baru ke hal lingkungan. Mungkin di Kalaniru mungkin ada basuh mas air, bagaimana hukumnya buang sampah haram atau apa gitu. Itu gimana Kang, kalau kira-kira di pesantren
mungkin kembali ke pesantren Atorik itu punya diskursus terkait fikih gitu ya, fikih khususnya di fikih lingkungan itu ada gak sih Kang? Tadi pas di awal saya bilang kalau sebenarnya orang-orang yang membahas tentang kajian Islam dan lingkungan ini ada, sudah ada Vicky Albiah, ya kan? Pokoknya ada juga apa karya-karya lain. Kita bisa merujuk misalnya karyanya Pak Fahrudin Mangunjaya. Jadi Pak Fahrudin Mangunjaya ini adalah eh, salah satu inisiasi. Dia memiliki buku namanya adalah Desain Eko Pesantren. Jadi juga beliau juga tulis tentang banyak isu-isu tentang lingkungan dan khususnya pesantren dan lingkungan itu juga beliau banyak tulis tentang ini. Sudah banyak sebenarnya analisa ada, bukan tidak ada sudah ada. Namun ya tadi ya, ini masih proses bertumbuh, kita tidak belum. Jadi kalau berbicara lingkungan tidak apa ya, hanya dalam konteks berbicara gitu kan, tapi tidak bisa kita praktekkan. Jadi prakteknya yang susah, mempraktekkannya yang susah. Begini, alasannya begini sebenarnya. Jadi kalau saya mencoba menganalisa begini, pesantren yang pada umumnya, pesantren yang pada umumnya itu kan adalah pesantrennya atau santrinya kan banyak sekali, ya Mas. Nah, kalau pesantrennya banyak sekali, ada nggak lahannya? Gitu kan? Yang misalnya kita kan bingung, mau bikin program lingkungan apa fokus? Mereka juga ada bingung apa ya? Paling nanti mentok programnya kebersihan lingkungan gitu kan, tidak ada lemaknya gitu kan. Nah, Atorik ini adalah pesantren kecil, memang harus kecil. Jadi dia sebenarnya Umi Nisa sendiri ketika saya wawancara cerita dengan beliau menyadari, ya karena kita memang pesantren ini kecil sehingga kita bisa melakukan hal seperti ini, melakukan menanam segala macam ini bisa dikoordinasi. Tapi juga tadi mungkin juga menjadi tantangan kami saat adanya santrinya banyak, itu akan kewalahan juga itu. Bagaimana akan mengajak mereka untuk bisa berproses, berpraktek. Gitu. Kalau sedikit kan bisa ya, Mas. Kita menanam di sini. Tapi memang Umi Nisa itu walaupun kecil semangatnya besar. Umi Nisa bilang begini. Jadi kalaupun pesantren ini kecil, harapannya santri-santri nanti ini dia bisa menebar apa yang sudah didapat di pesantren. Santri yang menetap apapun santri pendatang seperti saya, bagaimana bisa menebar apa yang dipelajari di pesantren ini disebarkan kemana-mana, didakwakan kemana-mana. Jadi kalau besar ini sebenarnya susah sebenarnya juga. Misalnya santrinya 2000 itu, bagaimana melakukan program lingkungan? Susah nggak? Jadi maksudnya yang bisa menjadi kurikulum, yang bisa menjadi apa yang kita lakukan setiap harinya gitu loh. Ya minimal mungkin yang bisa kita lakukan tadi tidak kebersihan ya, sampah sembarangan. Atau bisa mengolah sampah. Jadi banyak apa ya Mas ya tadi ada tantangannya juga sendiri. Kalau menurut saya pesantren besar agak susah tadi membuat sebuah komunitas yang memang sangat fokus tentang lingkungan susah. Tidak bisa gitu ya, bukan tidak bisa jadi bisa mungkin nanti Mas Hardi mempunyai lahan luas sekali gitu kan, terus nanti tiap hari diberi tugas misalnya misalnya luas 100 meter dijaga oleh satu orang santri gitu kan. Tapi kalau 100 meter kali 1000 santri kan berapa ya Mas? Jadi kan tadi ya susah untuk ada tantangannya sendiri Mas. Tapi minimal pesantren tadi adalah minimal tahu, dikasih pemahaman kalau kita itu menjaga tanaman seperti ini. Apa ya maksudnya minimal tahu ya nilai-nilai bagaimana kita menjaga air, menjaga pohon-pohon, menjaga tanah. Minimal seperti itu sih kalau menurut saya. Tapi saya yakin sih teman-teman pesantren ini tetap bisa tadi proaktif untuk menjaga lingkungan, jangan sampai lingkungan kotor gitu kan. Mungkin salah satu gerakan kecil tuh mengubah pola konsumsinya mungkin kan, medium yang dipakai. Nah biasanya kan kita pakai plastik ya kalau jajan,
kita sih sudah mulai sedikit berawal dari diri sendiri gitu ya, seminimal mungkin. Kalau jajan es itu menggunakan tumbler atau pakai misting gitu ya. Ya hal kecil mungkin yang bisa dilakukan. Nah, itu bisa tadi mengurangi sampah plastik gitu. Jadi memang tidak fokus menanamkan, intinya pesantren itu memiliki keunikannya sendiri gitu. Pesantren di tempat Mas Hadi, pesantren di sebelah Mas Hadi itu kan memiliki keunikan sendiri ya. Walaupun mirip hampir mirip tapi memiliki keunikannya sendiri. Jadi tadi misalnya dengan aturan-aturan bisa apa yang dikatakan Mas Hadi dengan cara tadi tidak boleh jajan mie instan misalnya, kan begitu ya Mas ya, tidak baik untuk kesehatan. Jajanlah harus jajan buah-buahan. Kan tadi kan menarik, sampahnya buah-buahan gimana? Sampah-sampah buahannya nanti ditaruh di tempat di sana, di kompos. Nanti di situ akan ditanami pohon-pohon lain atau agar tumbuh pohon buah-buahan lagi gitu kan. Menarik ya Mas ya? Bisa. Ya. Kalau teman-teman Kuluwu fokusnya sudah tadi ya, ini ya Mas ya. Ya, sudah mulai beberapa kali gitu ya kita berusaha memulai dari diri sendiri dan mencoba memprogramkan itu gitu. Dan ada juga jalan Ekobrik beberapa bulan juga sempat jalan gitu ya. Terakhir mungkin kan ya sebelum ditutup closing statement mungkin ya, bagaimana sih dari penulisan Akang tadi dari tesis ya, menggambarkan pesantren, keterhubungan pesantren dengan ekologinya. Bagaimana sih proyeksi atau harapan Akang terkait pesantren yang akan berlangsung ke depan mungkin ya, atau generasi ke depan gitu, untuk memperlakukan atau memposisikan pesantren ke depannya gitu. Ya, jadi kalau bayangan saya itu ya harapannya tadi ya, jadi pesantren yang sudah ada, khususnya pesantren yang berbasis ekologi ini ya tadi, agar segera menumbuhkan praktek cinta lingkungan, ya, semakin menumbuhkan praktek cinta lingkungan, karena tadi prosesnya susah. Bayangin sendiri, kita misalnya dalam individu yang satu orang ini yang kecil saja, kita coba mau mengurangi sampah, ini kan juga agak susah. Hanya mengurangi sampah plastik susah nggak? Kita masih ada sampah plastiknya, pasti ada. Mau mengurangi itu misalnya. Jadi berproses pokoknya adalah sebentar Mas, nanti dia lagi ya. Jadi saya ulangi lagi ya Mas ya, saya ulangi lagi. Jadi harapannya jadi pesantren di Indonesia ini kan pesantrennya kan sangat banyak sekali. Pesantren di Indonesia ini memiliki keunikannya masing-masing. Ada yang ahli kitab kuning, ada yang ahli Quran. Sekarang kita coba bareng, ayo kita yang ada yang ahli ekologi. Kita pesantren yang ahli ekologi. Kalau sudah ahli, nah ini kita khasnya ini kan di dalam ya, kalau pesantren ini kan kita ini kalau nyantri itu kan biasanya yang kita banggakan kalau sudah pintar baca kitab, sudah hafal Quran. Ini kan dua hal ini ya. Kitabnya udah bagus, Qurannya udah bagus, ini udah mau jadi samping. Tambah satu sekarang apa? Itu adalah yang ahli cinta lingkungan. Nah, ini yang penting. Jadi, pesantren yang lain ini harapannya juga tertular. Ya. Jadi harapannya bisa juga saling belajar. Pesantren yang sudah berbasis ekologi dan pesantren yang masih belajar ataupun yang belum belajar tentang isu lingkungan ini harapannya bisa saling mendukung, bisa saling duduk bareng, bisa bersama-sama bersatu, atau mungkin mendirikan persatuan pesantren berbasis lingkungan tadi, agar yang bisa diikuti ditiru oleh pesantren lainnya.
Kebayang kalau 17.000 pesantren yang ada di Indonesia ini memiliki konsep cinta lingkungan yang luar biasa. Pasti Indonesia ini akan indah, akan damai, akan hijau. 17.000 pesantren yang ada di Indonesia misalnya, ada gerakan menanam pohon tiap bulan. 17.000 pesantren ya, ini bukan 17.000 orang ya. Kan kebayang ya, indahnya Indonesia. 17.000 pesantren mengadakan program bersih-bersih sungai, bersih-bersih sampah. 17.000 pesantren yang ada di Indonesia ini misalnya juga menggempanyakan lagi, tidak hanya kepada santrinya tapi kepada seluruh seluruh pesantren yang pasti berdakwah ya, ke seluruh daerah yang ada di sekitar pesantren pasti akan luar biasa sekali dampaknya. Harapannya seperti itu. Saya yakin sih tetap nanti pesantren ini ataupun teman-teman yang fokus terhadap isu lingkungan ini, insya Allah ya, dimudahkan jalannya. Sebagaimana di dalam pesantren Katolik selalu berpesan, kita harus kecil ya, tapi kita tetap harus berjalan, harus kecil ya, kita itu konsisten. Nah, ini yang penting dari konsistennya tadi. Mudah-mudahan kita semua, Mas Hagi termasuk saya ini kan tadi bukan orang ya, kalau saya punya pesantren mudah-mudahan bisa memilih pesantren yang seperti itu ya, yang Mas Hagi juga mudah-mudahan, pokoknya bagaimana mengembangkan tentang isu-isu lingkungan ini, bisa mengajak orang, yang bisa mengajak orang. Kalau belum bisa mengajak orang, kita ya, tidak apa-apa untuk diri kita di sini, bisa mengajak orang. Bismillah ya Mas ya. Begitu Mas Hagi ya. Sangat terima kasih sebelumnya Kang ya, Kang Bahrul Razi. Ini beliau live dari Madura ya Kang ya? Ya, dari Madura. Kemarin saya sempat nanya gitu, kirain Madura itu masuk waktu Indonesia Timur, oh ternyata ikut ke Jawa ya? Ya, masuknya di Jawa Barat. Kalau PIB ya, itu masuk waktu Indonesia Barat. Sebelum saya tutup, mungkin saya ucapkan terima kasih kembali kepada Kang Bahrul Razi yang sudah berkenan dan meluangkan waktunya di tengah kesibukan hari-harinya mungkin ya. Semoga kita bisa bertemu secara live mungkin ya, secara live dalam arti tetap muka langsung ke depannya gitu ya, atau ada proyek-proyek kita yang ingin dilakukan bersama gitu. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.